Yang di BRI itu loh Bu. Kayak enaknya itu cawe-cawe Ya karena deket Bu. Yang pertama itu Hilda, pacarnya waktu SMA. Tapi kuliahnya beda. Kalau Arya kan UPN kan, FIK toh. Hildanya FKG, terus masih pacaran terus pas kuliah itu. Sering ke rumah juga. Terus pas Arya keterima BNI Jakarta kan LDR tuh. Terus pas Arya inaugurasi itu punya cewek juga namanya Nabila, anak BNI juga tapi beda divisi. Katanya kalau beda divisi boleh nikah. Akhirnya kan ketemu terus sekantor. Cuman kan dia bagian komputer, bagian apa sih? IT ya Bu ya, Arya itu. Yang Nabila tuh bagian apa tuh? Pokoknya beda divisi tapi satu angkatan. Akhirnya deket. Nah Nabilanya juga deket sama Mbak Erna. Jadi Mbak Erna tuh dikontak dua cewek Bu. Terus Hildanya kan ngerasa kayak curiga gitu. Sampai di itu loh, WA-nya Hilda tuh dikirim ke saya Bu. Lah saya lah ya shock sih. Ini loh Mbak, saya gimana ya aku tuh. Karena deket gitu loh sama Mbak Erna. Kan tante-tante, masih tante-tante gitu kan. Tante, apa kok Arya tuh berubah gitu cuma di BNI, kata Hilda gitu. Terus akhirnya dia minta tunangan. Tante gimana kok saya tunangan, jadi kan saya setahun lagi mau koas. Terus kakak saya tuh umur 28 tuh udah tua belum nikah, FKG juga Bu. Jadi kakaknya FKG UNER. Dia juga FKG. Saya nggak mau jadi kayak kakak saya, 28 tahun belum nikah tante. Saya makanya mau nikah muda gitu. Saya mau tunangan sama Arya, tapi kok Arya balasnya gini ya tante. Terus dibalas gini, kan masih ikatan dinas 4 tahun Bu. Mungkin Araknya beratin yang si Nabila itu. Terus habis itu nggak mau diajak tunangan, minta tunangan, dikejar-kejar terus untuk tunangan gitu loh Bu. Lah Mbak Erna sih terserah ayahnya kan, tapi ayahnya nggak mau. Terus akhirnya dia apa kayak curhat nangis-nangis telepon Mbak Erna terus si Hilda itu. Karena kan pegawai tetap BUMN kan Bu nanti Bu, terus diangkat kan manajer gitu-gitu kan. PNI, karena kan anak IT itu kan sedikit Bu ya, orang IT itu ya yang pinter IT itu, karena pinter. Terus kata Hilda tuh Arya tuh dulu waktu SMA tuh banyak yang naksir tante, soalnya tuh pinter, terus diem, ibadahnya bagus, pokoknya suami tipe-tipe kita gitu, makanya buat rebutan, makanya dikejar tunangan. Itu akhirnya Mbak Ena sampai stres dikejar-kejar sama Hilda itu. Nah karena Aryanya nggak mau, Hildanya ngejar Mbak Erna itu gitu loh Bu. masih ikatan dinas 4 tahun loh Bu. Iya. Nah Aryanya kayaknya sih Mbak Oris gitu, kata Mbak Nam beratin yang Nabila. Terus tadi saya sempet ini kan sama Yuli kan, denger kan Yuli karena gini. Terus saya tuh apa sih Mbak, Hilda Nabila tuh siapa, Arya tuh anaknya BNI gitu kan. Akhirnya saya jelasin ke Yuli, ya jelas lah orang yang KKN aja 40 hari, kata Yuli. Yang KKN aja pacaran waktu kuliah 3 tahun sama KKN 40 hari bisa putus kok gitu. Iya kan bukan kayak gitu kan ya, udah pacaran sama Hilda tuh dari SMA. Terus Aryanya ketemu sama cewek di BNI, satu kantor tapi beda divisi. Pokoknya di tingkat atas itu loh, di lantai berapa gitu loh yang cewek tuh. Terus Mbak Erna dikejar-kejar, aku loh Mbak Sa stres. Akhirnya tadi pagi telepon saya lama. Terus ada Yuli tok di sini. dikejar sama si Ngato ya, Si Hilda. Lah Hildanya kan deket sama Mbak Erna, bukan Surabaya. Tante aku boleh nggak ke rumah tante? Aku mau jelasin semuanya gitu-gitu. Kok Arya nggak mau sih gini-gini? Akhirnya Mbak Erna yang di stres itu loh Bu. Akhirnya Mbak Erna curhat ke saya. Terus tadi pagi banget. Itu cuma ada Yuli karena Nurul kan itu Bu. Nurul kan di Nurul kan di SPI. Jadi Mbak Erna tuh stres Bu, kejar-kejar sama itu ceweknya Arya waktu SMA. Nah Aryanya tuh kan emang diem gitu ya Bu anaknya ya Mbak Erna tuh ya, waktu FIK di sini. Aku saya pernah di sini kan, halo Mbak Erna, ini Arya, Mbak Sa, iya halo Arya, saya gitu. Anaknya tuh cool gitu loh Bu. Jadi ya apa sih Bu, saya yang stres Bu dengernya.
Iya, jadi dia tuh sekarang lagi di gerilya sama Hilda itu, Bu. Jadi Mbak Ana stres, bagi stres ke saya. Saya nggak ngerti apa-apa. Hah? Iya, karena harus cinta. Saya Bu, ini sudah saya pesenin, Bu. Udah saya pesenin Kak Roni. Terus, aduh Mbak, aku sampai gak bisa tidur di WA. Terus banyak sekali WA-nya. Jadi curhatnya tuh ke Mbak Erna. Karena Arya tuh kan kayak gak ngereken gitu kan. Wah, aku gak mau. Terus dia, Aryanya yang balas gini, Bu. Ada ya kok, dia kok ngono ya. Tapi ya namanya cinta ya nanti. Iya, soalnya kan dia ikatan dinas toh, Bu. Gak bisa. Nanti ikatan dinas. Ya mungkin dia juga. Dia kan laki-laki, nanti dipaksa-paksa kan ya gak gelem. Iya, apalagi masih monyet lah, Bu. Ya masih usia segitu kan, dua toh. Masih cinta monyet gitulah. Monyet gak sih, Bu, kalau dulu? Enggak ya. Saya dulu usia 22 masih cinta monyet, Bu. Segitulah. Terus habis itu kata Mbak Na itu, aduh Mbak Riz, aku tuh dari kemarin tuh WA sama itu. Terus Arya tuh lo balas gini, Hilda, aku tuh ada ikatan dinas 4 tahun. Setelah 4 tahun itu aku baru bisa nikah. Kalau ikatan dinas itu gak boleh nikah gitu. Nah terus aku tuh penempatan di Jakarta, sedangkan kamu di Surabaya. Terus nanti kalau bapak ibuku pensiun, kan Mbak Na kan mau pensiun ya Bu ya, kan 58 tuh kalau Tendi. Kalau bapak ibuku pensiun itu tak bawa ke Jakarta. Jadi karena ibuku itu bukan PNS, bapakku juga PNS, kan Mbak Na bukan PNS Bu, P3K kan, nggak dapat pensiun kan P3K itu. Karena bapak ibuku bukan PNS, aku harus biayain bapak ibuku. Setelah ikatan dinas itu tak bawa orang tuaku, aku biayain dia sama biayain istriku nanti, yang aku nikahin nanti gitu. Jadi kalau kamu mau nunggu, kamu sabar, kata Arya gitu kan. Baik Bu Arya tuh. Tapi dia tuh kayak gak terima gitu akhirnya ke Mbak Erna. Terus sampai nangis katanya Mbak Erna itu, Bu. Saya loh Mbak Riz nangis karena apa kok Arya sampai segitunya. Kalau misalnya saya udah pensiun kan saya nggak dapat pensiun Mbak, kan saya P3K. Kalau saya udah apa pensiun kan nanti ditanggung Arya gitu kan, saya nggak dapat pensiun gitu. Sampai nangis sama bapak katanya. Juga ya. Iya, tapi emang cool kan Bu anaknya ya, diem gitu kan. Patuh sama orang tua. Daman. Tapi Mas yang mantu ya ngono, aku kan itu kan tak carikan mantu yang santun sama orang tuanya. coba Sofi tapi Siapa? Sandi. oh iya makanya. Terus habis itu Nah kamu kok anak kayak gitu masuk ya santun sama orang tua. Aku ngono. Ayo dulu. ibu Dulu ganteng mutok. iya kan ganteng ya Bu ya, Andi, Tika, Rela tuh kan Andi. kayak Arab kayak Aning gitu kan. Yang ngejar-ngejar Andi setelah Dudo itu. Dudo sama. Ini kan sudah Duda. Oh iya, Yang ngejar-ngejar itu ke rumah loh. Besek apa? Gudeg Jogja. Gak berani makan. takut diguna-guna takut ada cem-cemannya. Nanti kalau ibu kan punya mantu kayak ini, ibu takut tahu. Kenapa sih Bu, emang calon mantunya Ibu? Sama mantu nih ibu kayak Anita aja, kamu sudah lupa sama ibu. Aku mana yang biar ibu aku. Siapa sih Bu? Ceweknya siapa? Ada teh Bumbu anaknya. Oh, mirip-mirip Putih. Anita Putih gitu. ya, anaknya putih. Aku belum tahu apa dia aku ini. Kan ketemu di pesta. Di pesta tunangannya ponakannya dari Mas Hari itu punya misanan, punya anak. Ini kan ponakan misanan gitu. Ponakan apa itu? Tunangan di situ. Terus anak sahabat, kan sahabatnya diundang. Dia itu tertarik kan aku dulu. Jadi semua keluarga tuh tahu. Jadi adenya Emang cantik Bu? ya enggak juga sih. Ya Gemuk. putih cantik, memang putih cantik gitu. Yo, pakdenya, budenya, itu tahu semua.
ini ya ngerti kabeh. Oh ada ikut aduh tak seneng aku. Kenapa Bu? Makanya itu loh kelihatan di pesta kecil itu aja kelihatan kelihatan orangnya kayak ngono ya. Ngapain emang Bu dia? Apalagi terus datang ke rumah ambil Andi, kamu kok marah-marah bahkan kamu sudah yakin dah kamu sama dia, kamu kenalin itu, terus dia nyusul dari ke depan, kan kamu di depan, nyusul dia ke depan. Yang pengen ketemu ibu jadi minggu. Oh, dia kok semua buru-buru ketemu ibu. Emang kerja di mana Bu? Ceweknya? Tahu. Nggak tahu. Ibu nggak mau tahu ya. Udah nggak mau kepo ya. Takut. Ya belum jodoh. Sejak itu Andi gak pacaran mana. Sempat satu kali dia nasir cewek. Hari ngono dia nggak setuju, aku pusing Bu. Jadi kan dia kan lagi tidur kan. Dia itu yang nggak setuju loh. Iya tapi seneng deh. Terus dia sebut kegiatan apa hari ngono. Aku tak tidur ya, pusing Bu. Kenapa? Dia nggak setuju. Dia tadi dengar budenya. Maksudnya dia lebih Ada yang mendukung gitu ya. Ada dia yang lebih mendukung perhatiin. pernyataan Ibu Ferry. Kalau aku nggak senangnya itu ya karena perilakunya dia itu kayak ngono. Kenapa sih Bu emang di pesta ngapain? Rakus itu atau gimana? Terus pencilaan, Nyablak gitu, oh. pencilaan ada. Terus gak ngerti ganggu ngono loh. Nyaplak. Itu kalau saya di kondangan ya paling diem makan, ngelamun kan gitu kan. Itu ada wajar tuh memang yang dihidangkan. Itu mbak, harus menarik perhatian pokoknya. Oh, caper. Iya Bu. Ini jadi ilfil nggak sih, ilfil ya? Terus dari rekomendasi dari Tika juga. Sana jangan boleh sama anak itu Bu. Aduh, anak itu aku gak seneng dari dulu tuh. Kakak kelasnya di SD. Oh, Tika. SD loh. Tika. Ternyata Tika punya ya pancet tau ya mbak nyenang belas soalnya. Sama saya nih kan. Iya loh, tiba-tiba ngasih gudeg itu kan ngeri. Dari Tika ngono. Terus dia kan sekelas sama sahabatnya Tika juga di SMA. Bukan satu sekolah, kakak kelasnya juga kan memang tingkatannya di atasnya Tika. Oh Jo, aduh ambil Mbak Anita jadi rekomendasinya itu Nadia tuh kayak ngono. Nadia kan satu sekolah sama. Iya, jangan lah Bu. Itu harus kasih banyak yang rekomendasi nih. Dan kita juga sendiri juga melihat nih, harus mendukung itu informasi dari adikmu dari Nadia itu sudah menambah apa yang tak lihat dengan ibu itu sudah menjustis dulu jadi karena aku pergi-pergi dengan dia itu kan aku juga pengen lihat bagaimana dia menghadapi apa-apa masalah yang kan pengen tahu jadi sampai sekarang ini Andi gak untuk apa jadi kamu harus melanjutkan hidup untuk apa Soalnya Ibu ini nggak setuju, itu nggak setuju. lain ya itu cucunya Le Hasan itu Mbak Hasan itu ayahku lagi nyalek umurnya pada aku cuman karena kenalnya Le jadi aku manggilnya Le itu nama Le Hasan sama Mbak Hasan nama Zakan Andi kan Mbak Le Hasan itu putunya itu dicurin sama kamu itu apa Bu jadi ngono aku bilang kamu harus melanjutkan hidup iya Bu jadi ngono kalem aja Langsung desperate ya Bu. masih sesuai jadi aku menduda Emang berapa lama sih Bu? Iya, Bu. Baru kan? sedih loh sama dengan anakku Iya, Tika juga belum nikah ya Bu ya. Untung Ella sudah mau melahirkan. Tika itu 2 kali juga udah kecewa ya benar sih putusin aja anak kayak gitu Emang kenapa Bu cowoknya Tika yang dulu Bu? ternyata dia tuh sukanya marahnya itu ketika melampiaskan amarahnya itu ketika Nyalain gitu ya. melampiaskan penyalahin jadi
dia punya masalah Bad mood, dengan keluarganya atau dengan di kantornya. Menurutku ketika saya jadi sasaran, nggak curhat, saya curhat kan saja tuh. Mungkin ya memang dia perlu membantu sebagai teman ya. Itu marahnya itu ketika loh. Dengan apa-apa, aku sudah kasih kesempatan dia 2 tahun bu, sama nangis 3 hari terus nangis buru-buru kok deh. Pagi-pagi itu langsung aku dipeluk, halus-halus, nangis. Kenapa? Cerita-cerita sama ibu aku. Nangis ya baru itu ya 3 cerita. Kemudian dipindah Jakarta aja sudah kayak gitu, sudah tak kasih kesempatan, ini sudah kesempatan terakhir jadi kalau kamu masih kayak gitu ini sudah kesempatan terakhir kamu kan sudah tak kasih waktu 2 tahun untuk bisa melihat aku ini siapa, bukan untuk tempat pelampiasan jadi kita merasa seperti itu. Mikirnya harus ngertiin dia gitu kan, tapi kan nggak mau bu kayak gitu, bad mood langsung ke ceweknya gitu kan nggak boleh. Saja ya. Beda kalau curhat. Dia mau melampiaskan marahnya itu ke aku jadi. Nah siapa yang mau jadi pelampiasan? Itu turun dari bojone, dari bojone itu apa nih menghadapi masalah rumah tangga tambah metu sungune. Iya betul sih, sama berdoa mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Iya kayak Mbak Sofi itu bu, oh Mbak Sofi baik ya bu ya. Ya gitu lah. Nyenengin nggak bu, maksudnya kan orang baik tuh kan ada yang nggak nyenengin gitu kan, ada yang nggak ada yang nggak ceria gitu kan. Ya segitulah. Kayak misalnya ada orang pinter itu yang nggak bisa nerangin, ada orang yang nggak pinter banget tuh bisa nerangin jelas itu loh, gitu kan. Sebenarnya karakter orang itu kan beda-beda. Ada yang perilakunya tuh nggak baik tapi nyenengin, ya kan bu, ada kan orang kayak gitu, yang dia tuh kayak nyebelin gitu tapi setelah kenal tuh nyenengin gitu. Jadi, Terus Ani itu sering dinas ke Jakarta tuh lama gitu. Lama aku kok lama sih nggak ke Jakarta itu. Berapa hari nggak sehari pulang enggak. Berapa hari, kadang seminggu. ke Jakarta bu, lu Andi di rumah tak bu? Andi di rumahnya ibu sekarang? Enggak, ini kan pamit. Aku ke Jakarta ibu ya. Oh tapi masih di rumahnya itu almarhum istrinya tuh. Masih di situ. Kok lama bu di Jakarta, ngapain? Nah itu. Punya cewek? Enggak? Dari DS aku kerja. Kerjaan nggak bodoh-bodoh. Terus habis itu dilanjut ke Bali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya.